Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Ibu Rati Mustikoningsih dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Perbankan Big Cap ternyata BBRI lebih direkomendasikan. Dalam hal ini direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 5.150, resisten hingga ke 5.450. Selanjutnya ada BRPT, juga direkomendasikan buy 1.280 hingga 1.460. Sementara dari infrastruktur telekomunikasi ada XL juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 2.270, resisten hingga ke 2.550. 3 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama datang dari perbankan Big Cap, BBRI direkomendasikan buy. Tadi kita sudah singgung BBNI dan juga BBCA yang hari ini naik cukup signifikan. Dari sisi teknikal, saham BBRI ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Di Agustus masih bergerak di level 5.700-an. Posisi saat ini di 5.200-an. Apakah memang ini salah satu pertimbangan dengan koreksi yang sudah cukup dalam, BBRI masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Baik, jadi kalau kita lihat untuk BBRI memang secara teknikal ini bergerak bearish, tapi kita lihat di sini ada potensi ya penguatan dalam jangka pendek untuk BBRI sendiri. Kemudian kalau kita lihat di sini sudah bergerak di atas MA5-nya juga. Jadi secara tren ini memang secara jangka menengah kita melihat cenderung bearish, tapi ada potensi penguatan ya sampai dengan ke resistennya di 5.450. Kemudian perhatikan untuk area supportnya di 5.150. Sebenarnya ada potensi tadi ada bounce back dari saham BBRI. Di tengah kalau kita lihat ini asing ya, kemarin memang sempat lumayan banyak ya jualan saham BBRI gitu ya. Hal ini juga menyebabkan harga saham BBRI mengalami pelemahan ya. Kalau kita lihat kan secara year to date aja asing ini catatkan net sale di pasar saham atau di pasar ekuitas domestik sekitar 4,9 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi penyaluran kredit, kita melihat secara sentimen masih oke, masih tumbuh 8,9% in on year di bulan Agustus tahun 2023. Jadi sebenarnya secara pertumbuhan kredit pun masih tumbuh. Ini jadi katalis positif di tengah IKK kita yang masih optimis dan juga pihak manufaktur yang di level ekspansif. Baik, di tengah fundamental yang dinilai masih bagus untuk BBRI dan sebentar lagi juga akan rilis kinerja kuartal ketiga di 2023. 57 akan mampu diraih tidak untuk BBRI, paling tidak target sampai dengan akhir tahun? Baik, kalau kita lihat di sini mungkin target resist terdekat di area 5.450. Nah, jika memang ada break di area resist tersebut, ini ada potensi mengalami pelanjutan penguatan atau bullish continuations sampai di area 5.700. Baik, saham pilihan yang pertama datang dari BBRI, tampaknya lebih direkomendasikan resisten terdekat ke 5.400-an dan masih ada peluang BBRI untuk menyentuh di level 5.700-an. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada BRPT juga direkomendasikan buy. Secara fundamental, BRPT mengalami penguatan signifikan terkait juga dengan beberapa aksi korporasi yang akan dilakukan baik oleh BRPT sendiri maupun dari sisi anak usahanya. Analisis Anda untuk BRPT? Untuk BRPT secara tren ini masih strong bullish ya, masih di atas MA20 dan juga MA100-nya, jadi secara tren masih bergerak bullish. Konsisten membentuk higher low dan juga higher high, jadi secara teknikal itu masih menarik untuk dilihat. Kemarin juga udah koreksi, jadi ini adalah time to entry juga. Kemarin membentuk pola Morningstar ya di area supportnya, jadi masih menarik untuk diakumulasi ya. Kalau kita lihat kan secara katalis juga masih menarik ya, melihat anak usahanya itu brand akan listingnya di minggu depan di hari Senin. Jadi kita lihat harusnya itu jadi booster juga untuk pergerakan BRPT, di mana brand itu punya market share sekitar 38% untuk di geothermal. Kemudian kalau kita lihat dari kapasitas produksinya, itu juga jadi one of the best ya, one of perusahaan yang memang punya kapasitas produksi di sektor geothermal yang tertinggi juga di Indonesia, yaitu sekitar 886 megawatt. Apakah sambutan akan brand nanti juga cukup antusias dengan peluncuran bursa karbon beberapa waktu lalu? Iya, jadi kalau kita lihat memang ada kemarin waktu
peluncuran bursa karbon tanggal 26 September ya, ini kan memang pergerakan harga saham brand ini mengalami penurunan cukup signifikan karena ada aksi profit taking ya, sell on news. Jadi kalau kita lihat secara tren juga masih bergerak bullish, secara major trendnya juga masih bergerak uptrend. Jadi kita melihat tadi penurunan yang memang terjadi itu adalah koreksi yang wajar untuk BRPT. Jadi saat ini ada di area supportnya membentuk higher low, jadi masih ada potensi masih mengalami penguatan untuk BRPT. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini tadi BRPT sempat bergerak di zona merah dan menyentuh level terendahnya di 1315 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua dari infrastruktur telekomunikasi, ada XL. Anda juga rekomendasikan buy, Ibu Rati. Analisisnya untuk XL. Baik, untuk Excel memang secara jangka pendek kita melihat ini sahamnya bergerak sideways. Tapi kalau kita lihat secara major trend ini masih bergerak uptrend ya di atas EMA 25 dan juga 100-nya. Jadi masih bergerak uptrend untuk secara teknikal untuk Excel sendiri. Ini masih ada potensi ya mengalami penguatan sampai ke resisten terdekatnya di area 2500. Itu jadi area resisten terdekat dari Excel. Secara kinerja kita melihat untuk Excel sendiri ini jadi salah satu emiten telekomunikasi yang kinerjanya oke juga di semester 1 tahun 2023 ini. Mereka punya dari sisi top line-nya, dari revenue, dari EBITDA, kemudian kalau kita lihat dari sisi net income-nya itu juga secara year on year ya di first half tahun 2023 masih mengalami penguatan yang cukup signifikan. ARPU-nya juga meningkat dan subscriber-nya atau pelanggannya juga masih mengalami penguatan ya di semester 1 tahun 2023 di kisaran untuk subscriber-nya 58 juta subscriber. Baik, sampilan ketiga ada XL, juga direkomendasikan buy, masih ada potensi ke 2.500-an. Sebelumnya sempat menyentuh ke level tertinggi di akhir Agustus di 2.560. Tiga saham pilihan ada XL, BRPT, kemudian juga BBRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak sampai sejauh ini. Untuk yang pertama kita akan coba ulas untuk MTEL, kebetulan ada beberapa penanya. Terima kasih juga Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Bapak Yusuf dari Riau ini menanyakan saham MTEL baru ingin masuk, apakah disarankan masuk di harga penutupan hari ini 675 ditutup flat. Kemudian MTEL juga ditanyakan Bapak Hamzah, tidak menyebutkan lokasinya. MTEL sudah punya di 710. Apakah masih ada potensi kenaikan? Sudah ambil posisi 710 dan satu lagi baru ingin entry ini. Analisis Anda untuk MTEL. Baik, buat yang ingin entry gitu ya, baru mau entry di level sekarang, saya kira menarik untuk MTEL ini ya. Kalau kita lihat kan MTEL ini juga jadi salah satu emiten di sektor tower juga yang punya tower yang paling banyak juga di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Jadi menarik untuk growth-nya ke depannya. Secara teknikal ini lagi ada di supportnya ya, lagi di area sideways, jadi dalam momentum akumulasi secara MACD bar histogramnya. Jadi sebenarnya menarik untuk diakumulasi di level sekarang. Namun itu kalau kita lihat untuk MTEL memang tidak bisa untuk jangka pendek ya, karena kita masih belum tahu, ini masih ada belum tanda-tanda untuk MTEL ini bisa break di area 700. Jadi bisa akumulasi secara bertahap ya untuk MTEL ini gitu. Jadi mungkin untuk yang middle term ya kalau mau akumulasi saham MTEL. Kalau yang udah punya di 710 mungkin kalau menurut saya, saran saya mungkin bisa di average down ya, karena menarik saat ini juga harga sahamnya di area supportnya dan udah nggak membentuk penurunan lagi gitu. Jadi menarik untuk diakumulasi di level sekarang. Baik, jawaban untuk Bapak Hamzah untuk MTEL. Tadi juga ada Bapak Yusuf dari Riau. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali, Ibu Rati. Kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas. Selanjutnya ada Nongki dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham konstruksi tapi dari sektor swasta ini, Bu. Untuk ACST, Ibu Rati, 2 hari terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nongki di Bandung sudah ambil posisi di 250 ini. Profitnya masih sayup-sayup sampai ini, Bu. Analisis Anda untuk ACST. Baik, secara teknikal untuk ACST ini memang strong bullish ya. Jadi strategi seperti apa? Jadi strategi menurut saya masih dalam tren yang uptrend, jadi menarik selama ACST ini masih bisa bergerak di atas 230, itu untuk area supportnya. Kemudian area resisten ini ada di area 250, itu untuk area support dan juga resisten dari ACST. Baik, di hold saja Ibu kalau ambil posisi di 250.
Untuk ambil posisi 240 saya rasa masih menarik ya tadi, selama ACST ini sebenarnya masih bisa bergerak di atas 230 itu untuk area support terdekat dari ACES. Baik, selanjutnya ada Ibu Rini dari Jakarta menanyakan pertambangan batubara untuk DOIT. Kemarin DOIT juga sudah merilis kinerja mereka di semester pertama dari posisi pendapatan naik di 18,56%. Secara teknikal untuk DOIT baru ingin masuk ini, entry berapa yang bisa direkomendasikan dan support yang mungkin harus diwaspadai untuk DOIT? Baik, untuk DOIT kita melihat memang secara teknikal ini juga strong bullish ya, di tengah tadi beberapa emiten sektor batubara yang melemah. Tapi kita lihat untuk DOIT sendiri ini mengalami penguatan. Jadi kalau kita lihat secara teknikal ini seperti apa, secara teknikal ini masih dalam tren yang bullish ya. Jadi strategi seperti apa? Untuk strateginya mungkin bisa dilakukan yang namanya bisa dilakukan spekulasi buy untuk DOIT. Perhatikan untuk area support ya, di area 500, di area psikologisnya itu jadi area supportnya DOIT. Selama DOIT itu masih bisa bergerak di atas psikologis 500, saya rasa masih oke. Baik, selanjutnya ada Bapak Robert dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Telkom kali ini, Bu. Arahnya akan kemana? Tadi sempat ke 38, namun level ini tidak mampu dipertahankan. Konsolidasi dari Telkom ini cukup lama untuk mampu kembali menyentuh di atas 4.000-an. Ibu Rati, pola apa yang terbentuk untuk Telkom sehingga cukup sulit untuk menembus kembali di atas 4.000? Baik, jadi kalau kita lihat untuk Telkom sendiri, ini memang cenderung bergerak sideways ya, kalau kita lihat secara middle term. Jadi strategi seperti apa? Saya rasa saat ini masih ada di area supportnya. Jadi strategi masih bisa lakukan akumulasi buy untuk Telkom. Mungkin bisa dilakukan sell secara bertahap ya di area 3.840 di area resistnya. Kemudian itu area resisten dari Telkom, kemudian area support ya saat ini ya di 3.720, di area 3.700-an itu jadi area supportnya Telkom. Saya rasa ini masih di area support, jadi masih ada potensi kenaikan sampai ke area resistnya di 3.850. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Oscar yang ada di Bali. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham MAPI ini, kali ini dari retail sepertinya. Sudah hold di harga 1874 untuk MAPI. Analisisnya, penutupan hari ini di 1950 sudah profit tampaknya, sudah cukup maksimal. Untuk MAPI kita lihat ini masih ada potensi kenaikan ya sampai ke area resistnya di area 2000, di area psikologisnya. Jadi mungkin secara risk and reward ya, ini besaran risknya. Jadi buat yang mau akumulasi saat ini belum punya gitu ya, saya rasa masih wait and see dulu untuk saham MAPI, karena walaupun ada penguatan tapi cenderung cukup terbatas nih penguatannya sampai di area psikologisnya di 2000. Itu untuk MAPI ya, mungkin strateginya bisa buy on breakout ya di area 2040 gitu kalau misalnya mau buy on breakout untuk MAPI. Baik, ambil posisi 1874 sudah profit. Untuk mengamankan profit yang ada, stop loss mungkin atau seperti apa rekomendasinya? Untuk MAPI? Ya. Untuk MAPI kalau misalnya udah punya, saya rasa masih ada potensi tadi kenaikan ke 2000. Kemudian area supportnya mungkin bisa diperhatikan, support terdekat saat ini di 1780. Jadi supportnya sebenarnya masih jauh ya di 1780. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Novi dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Kali ini menanyakan saham auto, Bu. Sudah ambil posisi di 3.300. Penutupan hari ini di 3.040, melemah 4%, nyangkut di 3.300. Analisisnya, Ibu Rati? Baik, untuk auto ini sebenarnya masih ada potensi ya ke area 3.360 lagi kalau kita lihat secara trennya. Ini secara major trennya masih uptrend, memang secara jangka menengah kita lihat bergerak sideways. Jadi selama auto ini masih bergerak di atas 3.000, saya rasa masih ada potensi untuk auto ini bergerak ke area 3.300 itu secara teknikal. Jadi masih menarik ya selama masih bisa bergerak di atas 3.000. Di hold saja, Ibu Rati. Kenapa? Ambil posisi 3.300 tadi di hold saja, support berapa yang mungkin bisa diwaspadai? Supportnya di area psikologisnya di 3.000. Oke, penutupan hari ini di 3.040 melemah di 4,10%. Cukup mepet dari support yang harus diwaspadai. Ibu Novi dari Jakarta. Dan waktu kita cukup terbatas, Ibu Rati, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok harinya. Ibu Rati, terima kasih. Sehat selalu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Dev. Baik, terima kasih. Ada Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.